sebelumnya kita buka pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan teman yang berdoa. Dalam kita berdoa nama Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kita hari ini dan Silakan duduk, tertib di tempat duduknya masing-masing. Bisa? Supaya tambah semangat di pembelajaran hari ini, kita menyanyi dulu lagu nasional, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku, supaya kita tambah semangat dan untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Berkibarlah, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, Ibu suci tak terlihat, seluruh bangsa Indonesia terkenal kerjaan bangsa. Siapa berani menurunkan bendera adatku merdeka, bendera putih yang berkibar, berkibar harus sama-sama. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan baik-baik. Nah, kita belajar hari ini yaitu tentang temanya bersih terhadap makhluk hidup. Tema ayo cintai lingkungan. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, perhatikan baik-baik nih. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah diberikan masalah, nanti siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan secara terperinci. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh tindakan yang bisa dilakukan terhadap lingkungan dalam menjaga lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati montase, nanti siswa mampu menjelaskan teknik membuat montase dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati montase, nanti siswa mampu membuat montase dengan bahan bekas tali dengan kreatif. Mengerti? Nah, oke. Sedangkan langkah kegiatan nanti ada menanya, mengamati, kemudian mengeksplorasi, ada mengomunikasikan dan menyimpulkan. Baik, nah, coba di antara kalian tadi siapa yang tadi pagi sapu di lingkungan kita sekolah ini? Siapa? Angkat tangan. Nah, oke. Yang sapu pagi tadi. Kalau kamu mau sapu pagi, berarti lingkungannya menjadi bersih. Nah, tadi kalau sampahnya banyak berserakan, kita sapu menjadi bersih. Nah, kamu lingkungan yang bersih suka tidak? Suka. Makanya kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kita sebagai anak sekolah menyapu pagi supaya lingkungannya bersih. Oke. Nah, sekarang perhatikan, Ibu ada gambar
sampahnya. Ada yang lagi ngepel. Nah, ini membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kalau misalnya lingkungan sekitar kita masyarakat, coba. Kalau lingkungan masyarakat buat apa saja? Membersihkan lingkungan. Oke. Nah sekarang kalau ini gambar apa? Pantai. Kalau lingkungan di pantai, kira-kira kamu caranya bagaimana supaya lingkungan di pantai itu bersih? Membersihkan dengan cara bagaimana? Hah? Di pantai? Mengumpulkan apanya? Sampahnya. Kalau ada laut sampah berserakan, botol-botol plastik apa semua kamu bisa ambil, dibersihkan. Itu tandanya kamu ikut menjaga kebersihan, di laut itu menjadi bersih. Kalau di lingkungan masyarakat, menyapu apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan, mungkin ikut membersihkan selokan, ikut kerja bakti supaya lingkungannya menjadi bersih. Oke, baik. Nah, tentang lingkungan kita ada nyanyi lagu tentang lingkungan. Kita menyanyi dulu. Lingkungan 1, 2, 3. Lingkungan bersih, indah, memberi rasa nyaman. Ayo kita perilaku hidup sehat, buang sampah sembarangan, berguna campur. Marilah kita jaga lingkungan sekitar kita. Oke, baik. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 197. Buka bukunya halaman 197, dibaca. Coba semuanya membaca. Dibaca semua di sini. Halaman 197. Ya, dibaca. Tentang Desa Melati. Semuanya membaca di sini. Dibaca halaman 197. Sudah? Di situ judulnya apa? Desa Melati. Itu saja judulnya. Desa Melati, desa bebas banjir. Seperti sekarang ini sudah mulai musim hujan. Kalau kita tidak membersihkan selokan, maka akan terjadi banjir. Ya, makanya desa Melati itu membersihkan selokan pada waktu kemarau, bersih-bersih selokannya. Tapi kalau sudah mulai musim penghujan, mulai sampah-sampah ada di tarik atau selokan, maka kalau menumpuk hujan deras akan terjadi banjir. Maka desa Melati ini mengadakan pembersihan selokan. Selokan itu parit. Sudah mengerti? Coba tanya kira-kira ada yang tahu tidak kalau ciri-cirinya, tanda-tandanya bahwa lingkungan itu bersih? Lingkungan bersih itu tandanya apa? Coba Sena apa? Kalau di sini bersih, tandanya apa? Tandanya apa? Ada sampah tidak kalau bersih? Tidak, berarti tidak ada sampah ya berserakan. Apalagi tandanya? Kalau
Lingkungan bersih nyaman tidak? Nyaman berarti itu ciri-ciri termasuk nyaman, indah. Oh dilihat ini lingkungannya indah sekali, menanam pohon kita bisa menikmati keindahan dan bunga-bunga pohon-pohonnya kita menjadi segar. Oke mengerti? Ya. Nah, sekarang coba ke kelompok. Nah, kelompok diskusi. Kelompok diskusi itu akan bagi lembar kerja seperti itu. Kerjakan secara kelompok. Siapnya tempat mejanya masing-masing itu tempat kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba perhatikan baik-baik. Di situ ada gambarnya, perhatikan baik-baik. Ditulis nama kelompok, anggota kelompoknya itu, baru dijawab apa di situ yang harus didiskusikan. Ingat, teman satu kelompok semua ikut diskusi. Jangan hanya satu orang yang diskusi. Jangan satu orang yang diskusi, tapi semuanya ikut diskusi. Jangan tulis baik-baik, tulis rapi supaya bisa dibaca nanti dilaporkan itu bisa dibaca. Tulis sekedarnya baru silakan. Semua diskusi. Tapi jawabannya sih semua diskusi. Yang banyak jawabannya berarti itu yang benar banyak juga bagus. Ya, berarti intinya banyak. Ya. Ya. Juga bisa. Nanti kalau bukan semua di sini. Apa yang tempat? Tidak hanya satu, banyak-banyak. Ada misalnya untuk 4 kali 5 kali, terus banyak-banyak. Semakin banyak semakin bagus jawabannya, tapi tepat. Siapa kelompok yang terbaik nanti ada suaranya. Siapa kelompok terbaik baik dalam diskusi maupun hasil. Diskusi baik-baik, karena kelompoknya betul-betul kerja. Yang nulis yang jelas ya supaya nanti baca di depan juga
banyak. Yang banyak. Semakin banyak semakin bagus. Tidak hanya satu. Kewajibannya banyak, haknya banyak. Iya, yang banyak. Supaya mana yang terbaik nanti di antara 4 kelompok. Dari jawabannya, dari diskusinya, semuanya ikut diskusi berarti baik. Oke, lihat teman kelompok. Di situ. Sudah? Sedikit lagi. Kewajiban dan hak. Tulis nama kelompoknya, anggota kelompok tulis. Sudah selesai, tulis nama anggota kelompok. Sudah. Kelompok 4. Jawabannya kalau benar dan banyak, kelompoknya juga diskusi dengan baik, itu 2. Intinya diskusi dengan baik. Oke, selesai. Sekarang kita mau melaporkan dari tiap-tiap kelompok. Dilaporkan tiap-tiap kelompok. Mulai dari kelompok 1, silakan maju. Kelompok maju. Nomor 1. Teman-teman yang lain mendengarkan, kelompok lain mendengarkan dengan baik. Apakah jawabannya sama atau tidak? Baca yang keras. Dengerin bagaimana caranya. Saya akan membacakan hasil kelompok 1. Coba sebelumnya. Tadi itu gambar apa di situ? Oke, sekarang baca. Nih. Teman yang lain mendengarkan. Oke, yang bawah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2, silakan maju. Yang lain udah tenang, udah tidak? Yang keras sampai satu ruangan ini bisa mendengar. Ayo kita baca yang keras, membacanya baca. Seperti itu. Saya akan melaporkan supaya kelihatan dari sana. Kelompoknya. Kewajiban. Terus. Oke, lanjut. Saya melihat mutiara di laut. Saya mengumpulkan kerang di laut. Saya mendapat pergi mencari ikan di laut. Saya melihat ikan melompat di laut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kelompok 3. Kelompok 3. Silakan maju. Yang lain kalau kenal. Keras. Melaporkan hasil diskusi kelompok 3. Mengumpulkan
sampah-sampah yang berserakan, membersihkan air aku, mendapatkan sampah yang bersih, mendapatkan sampah yang Oke, tepuk tangan yang ketiga. Silakan maju kelompok 4. Kalau ada teman yang lain bacakan hasilnya, diperhatikan. Oke, tepuk tangan kelompok 4. Sekarang, nah, dari 4 kelompok ini sudah menilai dari hasil diskusinya dan kelompoknya. Yang terbaik adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Yang terbaik kedua adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terbaik ketiga adalah kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sedangkan yang terbaik keempat adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba perhatikan baik-baik. Bentar. Kalau kita diskusi harus dilakukan dengan baik supaya kita hasilnya juga baik. Nah, jawabannya benar, kita juga tahu satu kelompok itu tahu semua. Nah, yaitu kita berdiskusi tentang apa lagi? Tentang lingkungan pantai, ada lautnya, ada gambar laut dan seterusnya. Kewajibanku apa terhadap laut? Tadi ada yang sudah menjawab baik. Suara 1 tadi siapa kelompok 1? Ibu Bata dari kelompok 1 hasilnya tadi. Kewajibanku apa terhadap laut? Membersihkan sampah membersihkan sampah di laut. Nah, membersihkan sampahnya supaya bersih lautnya. Itu kewajiban kita. Kemudian jangan buang sampah sembarangan di laut. Kalau buang sampah maka akan menumpuk sampah di laut, berserakan, jadi lautnya tidak bersih. Nah, ini. Kemudian hakku apa terhadap laut itu? Kita mendapatkan ikan. Nah, ini dari kelompok 1, menikmati pemandangan yang indah, lautnya bersih, pemandangannya bagus, itu adalah hak kita bisa mendapatkan pantai yang indah, pemandangan indah. Kemudian mendapatkan seafood dari laut, mungkin ada mutiara, ada ikan, ada udang macam-macam. Nah, itu adalah hak kita. Jadi tindakan kita atau apa yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan kita, berarti kita harus apa? Menjaga kebersihan, ya, membuang sampah di tempat sampah dan seterusnya. Nah, jadi supaya lingkungan menjadi bersih adalah menjadi tanggung jawab kita. Mengerti anak? Jadi menjadi tanggung jawab kita atau kepedulian kita terhadap lingkungan adalah menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah, di rumah atau di masyarakat. Jadi tanggung jawab kita bersama. Sudah jelas? Sudah? Nah, coba anak-anak, untuk menjaga lingkungan, untuk mencintai lingkungan itu dapat disampaikan melalui montase. Melalui apa? Montase. Karya seni rupa, teknik tempel. Menempel apa? Apa yang ditempel? Apa yang ditempel? Apa lagi? Gambar atau binatangnya? Gambar, bukan binatangnya tuh, tapi gambarnya. Jadi menempel gambar-gambar dari majalah, dari koran atau sumber yang lainnya. Nah, sekarang
gambar apa? Nah, ada ikan banyak nih. Ada rumputnya, ada ditambah lagi. Nah, ini diambil atau diambil dari bukti, dari majalah, dari koran atau sumber lain, digunting kemudian ditempel di satu bidang-bidang di kertas HB bidang ini, maka akan menjadi karya seni rupa namanya apa? Montase. Sedangkan langkah-langkahnya membuat montase yang pertama, siapkan alat dan bahan. Nah, sekarang perhatikan dulu, perhatikan ibu dulu. Jadi yang pertama ini ada beberapa alat dan bahan. Sebentar. Ini ada gunting, ada lem, ada kardus, jadi barang-barang bekas nih. Ada kardus, kemudian ada gambar-gambar yang diambil dari koran atau majalah atau bahan lain. Nah, ini ibu sudah gunting. Jadi nanti ini tinggal tempel di. Nah, ini juga kertas HPS yang sudah sebelahnya dipakai. Jadi kita bisa pakai dari bahan bekas. Nah, bahan bekasnya kemudian nanti ditempel di sini sesuaikan dengan ukuran kardusnya. Nah, nanti ditempel, sesuaikan, terus digunting, sesuaikan. Coba lagi. Alat dan bahannya tadi apa? Alat dan bahannya pertama tadi apa? Ada gunting, lem, kardus, ada gambar-gambar tadi, yang diambil dari koran, majalah dan sebagainya itu. Nanti ini ditempel, setelah dilem di sini sudah ditempel. Nah, tempel supaya menjadi tema yang indah. Dari hewan ada tumbuhan ditempel menjadi satu tema, yaitu lingkungan. Jadi cinta lingkungan. Coba sekarang ulangi langkah-langkah kegiatan membuat montase tadi. Yang pertama apa? Siapkan alat dan bahan, alat-alatnya yang membawa. Kemudian yang kedua, gunting gambar-gambar untuk dijadikan montase. Yang ketiga adalah tempel gambarkan ke bidang yang sudah disiapkan tadi. Gabungkan. Kemudian setelah itu sudah ditempel tadi, sudah menjadi gabungan gambar atau tema, dikumpulkan kemudian digantung, dipajang, dan dipajang yang sudah dikasih tahu teman-teman, ini gambarku baru dipajang. Dan nanti sekarang mulai siapkan semuanya untuk membuat montase. Kelompok 1, tenang di tempat, tidak boleh ribut, bekerja dengan baik, tertib. Mengerti? Oke, mengerti? Oke. Jadi sekarang siapkan alat dan bahan untuk membuat montase semua bergerak, siapkan. Semua mulai bekerja seperti langkah-langkah membuat montase tadi. Sudah? Sekarang siap. Taruh di atas meja semua yang mau dibuat. Sekarang tempel, ada waktunya. Tapi keindahan gambarnya dalam menempel. Ini siapa punya? Tempel ya, ini lemnya lebih-lebih dari gambar, nanti tidak baik. Tempel supaya rapi, menjadi tema baru, mencintai lingkungan, mencintai hewan yang indah.
gambarnya. Kalau bisa mungkin di apa? Pinggirnya bisa ditambah dengan hiasan. Pinggirnya bisa ditambah hiasan. Udah kan? Ini harus tengah-tengah supaya kantung tidak tengah-tengah tidak bisa tergantung dengan baik. Harus tengah-tengah ini. Tengah-tengah di antara kardusnya ini. Bisa ditambah dengan hiasan di pinggir-pinggir nih. Kurang lem yang kuat supaya tidak gampang terlepas. Kasih pas dengan apa? Ini jangan keluar toh. Coba yang sudah jadi coba bawa ke depan dulu. Oke. Kerja tunggu teman-teman. Ibu hitung 3 itu semua diangkat supaya angkat di atas itu. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Sekarang ibu di atas meja. Nah, sekarang coba sekarang duduk. Pensil. Ibu ambil warna ini. Nah, namanya ada di belakang. Coba dari hasil montasenya yang ini bagus tidak? Yang ini tidak bagus. Bagus tidak bagus dan hasil karya sendiri hasil. Mengerti? Ibu, ini contoh dulu. Ibu pajang satu dulu. Nah, ibu pajang di atas. Oke. Kita sudah membuat montase. Lana, rapi, kasih Pak. Duduk yang tertib. Sekarang perhatikan. Kita tadi sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Tentang apa? Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan tadi apa saja? Kewajiban terhadap lingkungan apa? Membersihkan, apa lagi? Hak kita kalau sudah melaksanakan kewajiban apa? Hak kita. Hak kita. Melihat pemandangan indah, menikmati pemandangannya. Sifat. Oke, di sini. Menikmati pemandangan indah. Bisa menikmati kebersihan lingkungan. Nah, itu adalah hak kita. Sementara tindakan kita apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan? Jangan buang sampah sembarangan. Kita harus buang sampah di tempat sampah. Kita juga harus membersihkan lingkungan, membersihkan selokan, membersihkan lingkungan dengan cara kita menyapu. Sudah mengerti? Oke. Kalau sudah, sekarang kita kerja soal mandiri. Nanti kerja langsung di lembaran ini. Baca baik-baik, tulis nama pendidikan. Tulis langsung di lembaran. Baca soal di atas, jawabannya di bawah. Nah,
datang ambil. Nah, sekarang perhatikan sini. Anak-anak. Nah, kita sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, sudah belajar hari ini tentang hak dan kewajiban serta tindakan kita terhadap lingkungan. Nah, tugas kamu nanti di rumah menanam bunga sebagai bukti tindakan kamu peduli terhadap lingkungan. Jadi menanam bunga di rumahmu masing-masing. Itu di rumah, di sekolah juga sama. Oke. Sekolah ini sudah mulai musim hujan, kita tanam bunga. Bunga tapi di dalam pot. Jadi di rumah juga menanam bunga, di sekolah juga menanam bunga. Itu adalah bukti tindakan kita menjaga lingkungan supaya lingkungannya bersih, nyaman,